Pada ngumpet di mana sih? Dikira lucu kali ya? Ngeselin, bukan waktunya bercanda malah petak umpet. Peot, tuh kan pada ngelunjak lu sama orang tua. Gue ditinggal. Kona, Dot, pada bejir lu jadi orang. Bangke, Peot, Jael. Pak, numpang Pak. Parungkat kaget. Suara tipis itu muncul tepat di belakang kupingnya. Padahal tadi dia sedang jongkok ngerapiin batu nisan si Jalil. Siapa itu? Nggak ada jawaban. Pak Rungkat berdiri pelan. Lehernya terasa dingin kayak ditempelin es batu. Angin berhenti, daun-daun nggak goyang sama sekali, kayak ada yang nahan. Lalil, lu lagi? Tanya Pak Rungkat pura-pura sok santai. Tiba-tiba, bruk. Tanah gundukan kuburan si Jalil bergerak. Bukan kenceng, tapi cukup bikin merinding. Seakan-akan ada yang dorong dari bawah. Lil, jangan bercanda lagi lah. Kan urusan gaji udah kelar, kata Pak Rungkat sambil mundur pelan. Tanah itu makin naik. Lalu muncul jari. Jari pucat, jari dingin. Jari yang tadi siang masih cerewet nagih gaji staf lurah. Pelan-pelan, kepala pocong Pak Jalil nongol. Cuma setengah, tapi matanya melotot pas ke arah Pak Rungkat. Pak Rungkat, sini dulu bentar. Suaranya berat, serak, kayak amplop basah diseret di tembok. Pak Rungkat langsung pucat. Lah, ngapain lagi lu, Lil? Gue udah bantuin semuanya lo tadi. Masa lu masih ganggu? Pocong Pak Jalil naik sedikit, ngambang, tapi cuma bagian kepala. Gua mau ngomong, tapi gua nggak mau ngomong keras. Gua mau bisik-bisik. Pak Rungkat mundur 2 langkah. Jangan bisik-bisik lah. Suara lu kalau bisik-bisik lebih horor dari waktu marah tadi. Pocong Jalil cuma senyum tipis. Serem, serius. Lu tadi bilang apa? Rungkat, lu tadi bilang apa soal gua? Hah? Bilang apa? Pak Rungkat gugup, bibirnya geter kayak baterai low. Lu bilang, gua terlalu ngatur-ngatur. Enggak, itu bukan gua, itu suara angin, Lil. Lu bilang, gua cerewet. Lu nggak cerewet sama sekali. Lu cuma aktif bersosialisasi. Tadi waktu gua belum naik, lu ngomong gua manja. Lampah, mana ada hantu manja. Gak ada istilah hantu manja di dunia. Itu bukan gua yang ngomong. Pocong Jalil makin naik ke atas. Badannya setengah keluar dari tanah. Rungkat, Pak Rungkat langsung panik. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jangan masuk TV gua, jangan masuk mimpi gua, jangan nempel di punggung gua. Pocong Jalil melayang ke depan 1/2 meter dari muka Pak Rungkat. Gua bukan mau marah, gua cuma mau minta satu hal. Pak Rungkat nutup mata. Apalagi Lil, apalagi? Gua udah beresin kuburan lu, gua udah bantu gaji anak-anak, gua udah ngelakuin semua. Lu, Pocong Jalil mendekat. Mulai malam ini, angin dingin lewat. Lu gua teror tiap malam. Hah? Buat apa? Teriak Pak Rungkat. Biar lu gak songong lagi. Tapi gua tadi baik sama lu. Terlambat, lu udah ngomong gua manja. Tapi itu maksudnya manja yang positif. Pocong Jalil ketawa kecil. Ketawanya kayak pintu berkarat digesek kuku. Mulai nanti malam, gue muncul tiap jam 2. Pak Rungkat langsung goyah lututnya. Jam 2 malam? Bukan jam 2 siang aja gitu? Enggak, jam 2 malam. Lil, please, gue punya darah rendah, jangan gitu atuh. Pocong Jalil makin deket sampai muka mereka tinggal sejengkal. Pokoknya, siap-siap. Tiba-tiba, gubrak. Pohon baru yang tadi tumbuh jatuh patah sendiri, kayak ada yang nyenggol. Pak Rungkat kaget setengah mati, jatuh duduk ke tanah. Dan pocong Pak Jalil menghilang. Plop. Hilang kayak ditarik ke balik angin. Hening, sepi, cuma suara jangkrik. Pak Rungkat bangun sambil gemetar. Ya ampun, gua sendiri yang bikin dia naik.
Gue juga yang diteror. Sial bener hidup gua. Di kejauhan, dari arah makam, terdengar suara lirih. Rungkat, ingat ya, jam 2. Pak Rungkat langsung lari sprint kayak atlet nasional. Ninggalin sendal, ninggalin martabak yang tadi dibawa buat bekal. Dan malam itu, angin kuburan ikut tertawa pelan. Malam itu, rumah Pak Rungkat lebih sepi dari biasanya. Lampu teras mati sendiri, padahal baru diganti kemarin. Kucing tetangga yang biasanya nongkrong di depan jendela juga kabur entah kemana. Bahkan angin pun kayak segan lewat. Jam dinding berdetik pelan. Pak Rungkat masih melek, duduk di kursi ruang tamu sambil megang sapu lidi kayak lagi siap perang. Ya Allah, 2 menit lagi, 2 menit panjang amat. Dia tengok jendela, gelap. Tengok pintu, gelap. Tengok belakang lemari. Jangan cari masalah Rungkat. Tiba-tiba, tok, tok, tok. Ada yang ngetok pintu. Pak Rungkat langsung pucat. Ya ampun, dia disiplin banget jam 2-nya. Dia coba tarik napas. Siapa itu? Tidak ada jawaban. Tok, tok, tok. Kali ini lebih kencang. Tunggu dulu Lil, gue belum siap mental. Pak Rungkat berdiri, mendekat pelan. Dia membuka pintu sedikit. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Cuma angin dingin nyelusup masuk. Mungkin cuma angin. Dor! Pintu menutup spontan dari belakang. Pak Rungkat lompat kayak kucing kaget. Astaga, ya Allah. Lil, jangan mulai duluan dong. Jam dinding berbunyi, ting ting ting. Saat bunyi terakhir terdengar, tiba-tiba TV nyala sendiri. Layarnya hitam putih. Ada suara statis. Lalu muncul bayangan kepala pocong tepat di layar. Rungkat! Pak Rungkat spontan ngangkat sapu lidi. Lil, lu mau bicara baik-baik gak? Jangan lewat TV lah. Itu TV baru, nyicil 12 bulan. Tiba-tiba suara pocong Jalil dari belakang. Lu ngapain marah ke TV Rungkat? Pak Rungkat putar badan. Pocong Jalil berdiri di langit-langit rumah. Kebolak-balik, kayak tokek tapi versi meninggal. Lil, jangan di atas, gua punya vertigo. Pocong Jalil turun perlahan, melayang, duduk manis di kursi tamu, kayak tamu undangan arisan. Nah, gitu dong, tenang. Gua cuma mau ngingetin. Pak Rungkat masih gemeter. Ngingetin apa lagi? Apa coba? Pocong Jalil senyum tipis. Lu tadi siang bilang gua cerewet. Lah, kan gua sudah maaf. Belum selesai. Pocong Jalil mendekat pelan. Kedua, lu tadi bilang gua manja. Nah, itu maksudnya manja yang produktif, Lil. Dan ketiga, rumah tiba-tiba gelap total. Suara kursi geser sendiri, suara gelas pecah di dapur, TV mati, semua sunyi kecuali nafas dingin di belakang telinga Pak Rungkat. Dan ketiga, lu tadi bilang gua kayak emak-emak nagih utang. Pak Rungkat langsung nangis kecil. Dil, itu bukan gua, itu setan lain nyamar jadi gua. Gua fitnah setan lain, gua dosa nih sekarang. Pocong Jalil melayang ke depan wajahnya. Sekarang gilirannya lu yang gua nagih. Nagih apa lagi? Gaji udah kelar. Bukan, Pocong Jalil membuka mulut pelan. Aku nagih. Pak Rungkat merinding dari ujung kepala sampai tumit. Nagih temenin gua ngobrol tiap malam. Hah? Iya, Pocong Jalil tersenyum puas. Di kuburan, jam 2, tiap malam, lu duduk di samping gua. Kita ngobrol sampai subuh. Enggak mau. Gua belum siap jadi bestie sama Pocong. Pocong Jalil makin dekat, suaranya lirih. Kalau lu nggak mau,
Semua benda di rumah bergerak sendiri. Lampu kedip-kedip, pintu lemari kebuka sendiri, gorden sobek sendiri. Kalau lu nggak mau, gua teror lu tiap jam.